Halo semuanya, kami mahasiswa dari Pradita University akan melakukan pembahasan mengenai kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang dipenuhi dengan berbagai suku, budaya, hingga agama. Tapi, realitanya, Pancasila itu justru kian berkurang diakibatkan oleh arus globalisasi. Masih cukup banyak perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal seharusnya Pancasila itu menjadi filter untuk masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, dalam hal ini kami akan membahas tentang kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila, yaitu kasus pembunuhan. Nah, kasus ini terjadi di Tasikmalaya. Terdapat seorang adik yang dengan tega membunuh kakak kandungnya sendiri. Pembunuhan ini dilakukan dengan motif dendam pribadi antara dua saudara kandung tersebut. Adiknya itu juga meminta bantuan keponakannya sendiri untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Nah, kasus ini juga melanggar Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Nah, kasus ini itu termasuk pelanggaran Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada dasarnya setiap agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan. Manusia itu tidak berhak untuk membunuh sesama, melainkan Tuhan itu menciptakan manusia untuk saling mengasihi dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Selain itu, kasus ini juga melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sila kedua itu menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia, sebaiknya itu kita itu memperlakukan manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada kasus tersebut, Kepala Polres mengatakan korban dibunuh memakai alat sebilah balok dan batu di depan rumahnya. Kedua tersangka pun diancam dengan 3 pasal sekaligus, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan minimal kurungan penjara minimal 20 tahun. Teori Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila yang telah menjadi bagian ideologi dasar negara Indonesia dari cita-cita bersama atau kesepakatan bersama Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai filsafat karena dari hasil pertimbangan yang cukup lama dan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, yang telah disusun dan dicurahkan ke dalam sistem yang tepat. Jika diteliti berdasarkan tempat, filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur, karena Indonesia kerap digolongkan sebagai negara yang di belahan bagian timur. Sebenarnya, ada banyak nilai ketimuran yang terdapat pada Pancasila, misalnya soal pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikan dengan paham mengenai Ratu Adil dan seterusnya. Pancasila juga memuat paham-paham barat seperti kemanusiaan, demokrasi, dan seterusnya. Sebagai sistem filsafat, filsafat Pancasila ternyata juga harus tunduk dalam formulasi barat yang sudah mapan sejak dulu. Jika Pancasila mau dipertanggungjawabkan secara salih, logis, koheren, dan sistematis, di dalamnya harus memuat kaidah-kaidah filosofis. Pancasila perlu menempatkan ruang metafisis, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kedua, masyarakat suatu keraturan atau konflik. Masyarakat kerap dipandang sebagai keteraturan. Masyarakat yang baik dan ideal dengan demikian adalah masyarakat yang diciri khas oleh equilibrium atau keseimbangan dan jauh dari guncangan. Selama beberapa tahun terakhir, segenap rakyat Indonesia dihadapkan pada situasi yang kian hari kian memburuk. Krisis moneter yang berkepanjangan membuat sebagian besar rakyat Indonesia menderita dan kesusahan. Jumlah penduduk miskin yang terus bertambah dari hari ke hari, bahkan ada banyak dari antara mereka yang tidak lagi bisa mengembangkan kemanusiaannya secara maksimal. Yang ketiga, masyarakat ditinjau dari teori konflik. Analisis masyarakat
yang dengan menggunakan teori konflik ini akan menjadi titik tolak dari kenyataan bahwa ada paling tidak dua golongan besar di dalamnya, yaitu golongan yang berkuasa dan golongan yang dikuasai. Inilah yang kemudian memunculkan konflik. Dua golongan besar ini pasti akan menimbulkan pula kepentingan yang berbeda. Jika kepentingan dari masing-masing golongan berbeda, maka akan lahir benturan atau konflik. Karena masing-masing golongan juga pasti memperjuangkan kepentingan golongannya. Yang keempat, teori struktural fungsional sebagai pembanding teori konflik. Pandangan struktural fungsional atau kerap disebut dengan fungsionalisme diusung oleh Talcott Parsons yang sebelumnya terlebih dahulu diawali oleh Auguste Comte, sang bapak sosiologi. Sejak awal permulaan karirnya sebagai sosiologi, Parsons dikesankan oleh keadaan teratur yang disebut sebagai masyarakat. Keteraturan masyarakat disebabkan karena adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama. Nilai-nilai ini yang kemudian dilembagakan menjadi norma-norma sosial, kemudian dibatalkan oleh masing-masing individu menjadi motivasi. Kesimpulan dari teori Pancasila sebagai filsafat mengenai kasus seorang adik membunuh kakaknya sendiri di Tasikmalaya. Pelaku tega membunuh kakaknya sendiri bermotif dengan dendam pribadi di antara dua saudara tersebut. Tersangka merasa penyakit impoten yang terjadi atau terderita oleh dia selama ini dilakukan oleh kakaknya sendiri. Tersangka pun meminta bantuan keponakannya sendiri untuk mengeksekusi di depan rumah korban yang masih satu kampung. Korban membunuh memakai alat sebilah balok dan batu di depan rumahnya. Kedua tersangka pun diancam dengan 3 pasal sekaligus, yakni hukuman mati, seumur hidup, dan minimal kurungan penjara selama 20 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini termasuk pelanggaran Pancasila, yaitu sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama tentu mengajarkan mengenai kebaikan. Tuhan menciptakan manusia untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Manusia tidak berhak mencabut atau membunuh sesama manusia, karena hidup dan mati itu hanya di tangan Tuhan, dan yang Tuhan yang berhak menentukannya. Ketika manusia itu masih diberi nafas untuk kehidupan, itu artinya manusia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya agar berkenan kepada Tuhan. Dalam kasus pembunuhan ini sudah jelas melanggar Pancasila, yaitu sila yang pertama, bermotif dendam pribadi seorang adik dengan tega membunuh kakaknya sendiri. Kasus ini juga termasuk ke dalam pelanggaran Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia selayaknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab, dengan cara saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sila kedua juga menjelaskan kita sebagai umat manusia seharusnya saling mencintai sesama manusia dan memperlakukan manusia selayaknya manusia, bukan sebaliknya, yang dilakukan seperti pelaku dalam kasus adik membunuh kakaknya di Tasikmalaya. Sungguh ini tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita dan bangsa Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi nilai Pancasila dan norma-norma yang berlaku untuk dapat mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia juga harus berperilaku adil dan beradab, juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan melakukan kegiatan kemanusiaan. Bangsa Indonesia juga harus memberantas setiap rakyat Indonesia yang melanggar nilai-nilai Pancasila yang berlaku, serta menaati nilai norma agama yang berlaku di setiap masing-masing agama di Indonesia. Memiliki kesadaran untuk bersama membangun Indonesia menjadi lebih baik dan memberantas tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan Pancasila. Agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia, Indonesia dapat menjadi negara sadar hukum bagi rakyatnya, dan ini bukan pekerjaan pemerintah atau siapapun. Ini adalah tugas kita sebagai
rakyat Indonesia agar Indonesia dapat menjadi negara yang adil, damai, dan sejahtera.